Belajar Bahasa Quran, bagian 76. Ma dalam berbagai fungsi. Review pembelajaran kaidah bahasa sebelumnya. Summa sebagai kata penghubung, ulangan pendalaman. Konjungsi koordinatif adalah kata yang menghubungkan dua kata, frasa atau kalimat yang setara. Contoh dalam bahasa Indonesia, dan, atau, tetapi, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, konjungsi koordinatif disebut huruful atfi. Selain koordinasi, beberapa di antaranya memiliki arti tambahan. Thumma berarti kelak atau kemudian, digunakan untuk pengurutan, tetapi dengan semacam penundaan dalam tindakan selanjutnya. Contoh-contoh: Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Ja'a Muhammad, summa Ali. Muhammad datang, lalu Ali. Katabtul wajib, summa sahidatul televisi. Saya menulis pekerjaan rumah dan kemudian menonton televisi. Surah Al-Mutaffifin ayat 19 hingga ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apakah illiyun itu? Kitabun markum, yaitu kitab yang bertulis. Yashadul mukarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, surga. Ala araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhim nadratun na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan yang penuh kenikmatan. Yusqawna mir rahiqin makhtum. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Hitamahu miskun. Wa bidzalika falyatanafisunul mutanafisun. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itulah hendaknya orang berlomba-lomba. Wa mizajahu min tasnim. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim. Pemaknaan secara labaziyah. Wa dan ma, apakah? Adraka, kau tahu? Ma, apa itu? Illiyun, illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apakah illiyin itu? Kitabun, kitab, marqum, tertulis. Yashaduhu, menyaksikan, al-mukarrabun, yang didekatkan. Kitabun marqum, yashaduhul mukarrabun, yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Inna, sungguh, al-abrar, orang berbakti, lafi, benar-benar dalam, na'im, kenikmatan. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Ala, di atas, al-araiki, dipan-dipan, yanzurun, mereka memandang. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu, kamu mengenal, fi, di, wujuhihim, wajah mereka, nadratah, kesenangan, an-na'im, kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhim nadratun na'im, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. Yusqawna, mereka diberi minum, min, dari, rahiqin, kamar murni, hamar murni,
mahtumin yang dilak, yusqona mirrahikin mahtumin yang dilak. Mereka diberi minuman dari khamar murni yang dilap tempatnya. Hitamahu, laknya, miskun, kasturi, wa, dan, fi, dalam. Zalika, demikian itu, falyatanafasi, maka berlomba, al-mutanafisun, orang-orang berlomba. Hitamahu miskun, wa fi zalika falyatanafisil mutanafisin. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Wa mijazahu, campurannya min dari tasnim. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya khamar murni adalah dari tasnim. Kosa kata markumun, akar kata ra kaf mim digunakan 3 kali di Quran dalam 2 bentuk turunan. Sebagai kata benda raqim, inspirasi. Sebagai partisip pasif marqum, tertulis. Al-abrarah, akar kata ba ra ra, terdapat 32 kali di Quran dalam 3 bentuk turunan. Kata kerja pertama tabarruh, menjadi baik. Kata nomina bar, kebaikan, tanah. 8 kali sebagai kata benda bir, kebaikan. Al-araiki, akar kata hamsa ra qaf, digunakan 5 kali di Quran sebagai kata benda araik, bermakna sofa, dipan, singgasana. Ta'rifu, akar kata ain rafa, digunakan 70 kali di Quran dalam 8 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama a'rafa, mengetahui, mengenali. Kata kerja kedua arrafa, menjadikan, mengetahui. Kata kerja ke-6 yata'arafu, mengetahui, mengenali. Kata kerja ke-8 i'tarafu, mengakui, mengaku. Kata benda a'raf, ketinggian. Kata benda urf, kebagusan, satu setelah yang lain. Partisip pasif ma'ruf, cocok, cara yang baik. Partisip pasif ma'rufat, diketahui, dikenali. Nadrata, akar kata nun dan ra, digunakan 3 kali di Quran dalam 2 bentuk turunan. Sebagai kata benda nadrat, cahaya. Sebagai partisip aktif nadirat, bercahaya. Rahikin, akar kata ra ha kaf, digunakan hanya 1 kali di Quran sebagai kata benda rahiq, anggur murni. Khitamuhum, akar kata kha tamim, digunakan 8 kali di Quran dalam 4 bentuk turunan dengan makna antara lain. Kata kerja pertama khatamah, menyegel. Kata benda khatam, segel. Kata benda hitam, segelnya. Partisip pasif makhtum, disegel. Miskun, akar kata mim sin kaf, digunakan 27 kali di Quran dalam 8 bentuk turunan. Kata kerja kedua yumasiku, berpegang kuat. Kata kerja keempat amsakah, mempertahankan atau menahan. Kata kerja ke-10 istamsakah, menggenggam erat. Kata benda misk, kasturi. Kata benda keempat imsak, usaha menahan. Partisip aktif mumsik, menahan. Partisip aktif mumsikat, yang menahan. Partisip aktif mustamsikun, memegang erat. Mizajuhu, akar kata mim zai jim, digunakan 3 kali di Quran sebagai kata benda misaj, campuran, campurannya. Tasnim, akar kata sin nun mim, digunakan hanya 1 kali di Quran sebagai kata benda tasnim. Kaidah bahasa.
ma dalam beberapa fungsi. Huruf ma mempunyai karakteristik tersendiri. Huruf ma ini mempunyai banyak versi dan bentuk. Namun, secara garis besar penggunaannya dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, yaitu ma sebagai huruf atau kata depan, dan ma sebagai isim atau kata benda. Ma sebagai huruf yang bermakna tidak, antara lain ma nafiyah yang terletak sebelum fi'il. Contoh, "Wama zalamnahum walakin kanu anfusum yaslamun." Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ma nafiyah mukhfilah yang terletak sebelum mubtada khabar yang rofa. Contoh, ma Muhammadun illa rasulun. Tidak lain Muhammad hanyalah seorang rasul. Ma saudaranya Lesa yang beramal seperti kana. Contoh, ma Saidu qa'iman. Said bukanlah orang yang berdiri. Ma sebagai isim, kata benda antara lain ma istifhamiah yang mempunyai makna istifham, makna tanya. Contoh, ma ismuk, siapa namamu? Ma mausiliyah yang mempunyai makna yang. Contoh, ma indakum yanfudu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Ma takjub bermakna takjub atau terkesan. Contoh, ma ajmalu wajhak, betapa cantiknya wajahmu. Cukup sekian untuk pembelajaran pada bagian ini. Dilanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Syukran, thank you, terima kasih.